Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alwi Syahbudin Amara dengan NIM 113111006 Prodi TRPL kelas 2A akan menjelaskan tentang memori yang ada di Linux Debian. Baik, saya langsung buka terminal yang ada di Linux Debian. Yang pertama yaitu Linux dilengkapi dengan beberapa perintah yang berada untuk memeriksa penggunaan memori. Perintah free menampilkan jumlah total memori fisik digunakan dalam sistem yang tersisa, buffer yang digunakan untuk kernel, dan change memory. Selain itu, informasi memori free juga menampilkan informasi mengenai swap file. Baik, yang pertama langsung saja untuk menampilkan ukuran memori bebas dalam megabyte dapat menggunakan perintah free min m seperti free min m, dan ini adalah hasil outputnya. Dan untuk perintah berikutnya yaitu cat/proc/meminfo. Cara berikut untuk memeriksa penggunaan memori adalah untuk membaca file meminfo. Perlu diketahui bahwa sistem file proc tidak berisi file nyata atau file asli. Mereka adalah virtual file yang berisi dinamis informasi tentang karnet dan sistem. Seperti berikut: cat meminfo. Dan berikut adalah hasil outputnya. Dan yang berikutnya ada perintah vsmet untuk melaporkan informasi tentang proses memori, packing, blok I/O, perangkap, dan aktivitas CPU. Cara lain adalah dengan menggunakan perintah vmstat, yaitu virtual memory state, dengan min s beralih. Sebagai berikut, langsung saja kita contohkan vmstat stat spasi min s. Dan berikut adalah output yang dihasilkan. Dan berikutnya yaitu ada swappiness. Parameter swappiness mengendalikan kecenderungan karnet untuk memindahkan proses memori fisik ke swap disk, karena disk jauh lebih lambat daripada RAM disk. Dapat membuat response time lebih lambat untuk sistem dan aplikasi jika proses-proses yang dieksekusi yang terlalu agresif dipindah dalam memori ke hard disk dan atau sebaliknya. Swappiness dapat memiliki nilai di antara 0 dan 100. Untuk nilainya sendiri, swappiness sama dengan 0 adalah menonaktifkan swappiness atau tidak ada yang dipindahkan dari memori ke hard disk. Dan swappiness sama dengan 100 itu memberitahukan karnet yang agresif swap proses memori fisik dan memindahkan mereka untuk swap change. Linux karnet menyediakan pengaturan untuk mengontrol beberapa sering swap file digunakan yang disebut swappiness. Swappiness 0 berarti bahwa disk yang dihindari kecuali benar-benar diperlukan atau Anda kehabisan memori. Sementara swappiness 100 berarti bahwa program akan bertukar ke hard disk hampir seketika. Berikut sintaks yang digunakan untuk memeriksa sistem sendiri swappiness nilai dengan menjalankan, yaitu dengan perintah cat /proc /vm /sva maaf, salah. Sepuluh. Sebelumnya ini saya sudah ganti menjadi 10, dan berikut cara menggantinya yaitu nano spasi etc spasi slash lalu sjstl dot conf. Bentar. Nah, kita langsung ke bagian paling bawah. Nah, ini dia. Awalnya sebelum ini ditambahkan, awalnya itu 60. Baik, saya akan coba untuk menghapusnya dulu. Langsung saja kita Ctrl S, Ctrl X, dan setelah disimpan kita harus merestart agar bisa berjalan. Sudo init 6. Maaf, salah. Sudo init 6. Kita tunggu.
Maaf agak lama ditunggu. Seperti inilah proses, seperti kehidupan yang penuh dengan proses dan harus dinikmati. Mungkin saya akan cut bagian ini karena terlalu lama. Langsung saja. Baik, kita sudah masuk lagi ke Debiannya. Masuk menggunakan password seperti biasa. Langsung masuk ke terminal lagi. Terminal. Baik, kita cek lagi apakah angkanya sudah berganti menjadi 0 yang sebelum menjadi 60 yang sebelumnya 10. Kita cek. Nah, menggunakan perintah seperti tadi yaitu cat spasi slash rock slash sys slash vm slash webiness. Nah, sudah menjadi 60. Dan selanjutnya yaitu ada performa memori, yaitu memori manajemen teknik. Salah satu metode yang paling sederhana untuk alokasi memori adalah membagi memori menjadi beberapa partisi berukuran tetap. Setiap partisi berisi satu proses. Dalam metode multipartisi ini, ketika sebuah partisi bebas, proses yang dipilih dari antrian masuk dan dimuat ke partisi tersebut. Ketika proses diakhiri, partisi menjadi tersedia untuk proses lain. Sistem operasi membuat sebuah tabel untuk menunjukkan bagaimana cara dari memori tersedia dan yang digunakan. Akhirnya, ketika proses tiba dan membutuhkan memori, bagian memori yang cukup besar untuk proses ini disediakan oleh sistem operasi. Terhadap beberapa strategi yang digunakan sistem operasi untuk mengalokasi memori, yaitu strategi best fit, yaitu memilih blok yang terdekat dalam ukuran dengan perintah. Dan selanjutnya ada first fit, yaitu blok tersedia pertama yang cukup besar. Dan selanjutnya ada worst fit, memiliki blok tersedia terbesar. Langsung saja kita contohkan. Dan sebelumnya saya sudah membuat beberapa file, yaitu firstfit.c, terus bestfit.c, terus selanjutnya firstfit.c. Jadi di sini saya langsung jalankan saja, yaitu dengan cara gcc. Terus nama file yang saya buat sebentar, saya lupa nama filenya, saya lihat dulu. Ada best fit, oke. Maaf, yang pertama ada worst fit .gcc. Maaf, enggak ada T-nya, tipe dikit. Clear? Maaf, tipe lagi. Clear. Worst fit gcc worst fit .c, enter. ./e .out. Kita masukkan angkanya, yaitu enter the number of block. Angka bloknya yaitu saya mau 3. Untuk angka filenya 2. Untuk size of the blocknya, blok pertama 5, blok kedua 2, blok ketiganya 7. Dan size untuk ukuran filenya, file pertama yaitu 1, file keduanya 4, dan enter. Berikut adalah hasilnya. Dan algoritma berikutnya yaitu ada algoritma best fit. Langsung saja kita praktekkan, dan sebelumnya saya sudah membuat filenya, yaitu maaf, kita klik dulu saja. Best fit, maaf lupa gcc best fit .c.
a dot out. Enter the number of block. Yang 3 seperti biasa, seperti tadi. 2 enter. 1 untuk blok 1, untuk size blok 1 itu 5, blok 2 nya 2, blok 3 nya 7, sama seperti tadi. Dan file size untuk file 1 nya itu 1, file 2 nya 4, file 2 nya 4, enter. Oke, dan berikut adalah hasilnya. Dan algoritma yang ketiga adalah algoritma first fit. Langsung saja kita contohkan GCC first fit .c, enter. Duh, maaf saya klik dulu. Nah, GCC spasi first fit .c. Maaf saya lihat dulu filenya. Oh, nggak ada T-nya ya guys ya. Oke, maaf ya, nggak ada T-nya. GCC spasi first fit .c, enter. Sebentar. Nano first fit .c. Nah. Terus kontrol X. Nah. GCC first fit .c, enter. Oke, a/a dot out. Enter the number of block, sama seperti yang di sebelumnya, yaitu pertama 3, number filenya 2, sama. Size blok 1 nya 5, size blok 2 nya 2, size blok 3 nya 7. Nah, file sama 1 dan 4, enter. Dan berikut adalah hasilnya. Kita klik dulu, enter. Nah, dan yang selanjutnya itu adalah page replacement. Terdapat beberapa algoritma page replace. Setiap sistem operasi mungkin memiliki skema pengganti sendiri-sendiri. Algoritma pengganti FIFO, first in first out. Page yang harus diganti adalah page yang pertama kali masuk. Dan untuk algoritma LRU, yaitu less recently used. Ketika page harus diganti, LRU memilih page yang belum digunakan untuk periode terpanjang waktu. Dan untuk algoritma less frequently used LFU, halaman pengganti algoritma memerlukan bahwa page dengan jumlah terkecil yang harus diganti. Berikut contohnya, langsung saja kita praktekkan. Sama seperti yang di atas, yaitu menggunakan GCC. Dan dan sebelumnya saya sudah membuat file algoritmanya. Langsung saja GCC spasi untuk pertama yaitu saya mencontohkan mempraktekkan FIFO, yaitu first in first out. GCC filenya namanya FIFO.c, enter. Oke, ./a.out 20. Nah, enter the reference string. Nah, ini angkanya ada 20, yaitu 7 1 spasi 1 spasi 2 spasi 0 spasi 3 spasi 0 spasi 4 spasi 2 spasi 3 spasi 0 spasi 3 spasi 2 spasi 1 spasi 2 spasi 0 spasi 1 spasi 7 spasi 0 spasi 1, enter 3. Dan berikut adalah output yang dihasilkan. Kita clear dulu biar bersih. Nah, dan untuk algoritma selanjutnya yaitu adalah LRO, less recently used, yaitu sama GCC spasi LRO.c sama out, enter 20 sama, yaitu 27 spasi 0 spasi 1 spasi 2 spasi 0 spasi 3 spasi 0 spasi 4 spasi 2 spasi 3 spasi 0 spasi 3 spasi 2 spasi 1 spasi 2 spasi 0 spasi 1 spasi 7 spasi 0 spasi 1, enter 3.
Dan berikut adalah outputnya. Dan untuk algoritma terakhir yaitu LFO. LFO yaitu GCC LFO .c page-nya page reference ya 10 enter 1 spasi 2 spasi 3 spasi 4 spasi 5 spasi 2 spasi 5 spasi 1 spasi 4 spasi 3 enter 3. Nah, dan berikut adalah hasil outputnya. Jadi tadi adalah beberapa yang saya ketahui tentang memori yang ada di Linux Debian. Cukup sekian. Apabila ada kata-kata saya yang kurang tepat, saya mohon maaf. Dan apabila ada kesalahan-kesalahan dari saya mohon maaf sekali lagi dan akan saya benarkan. Saya perbaiki maksudnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.